Hai guys, welcome back to Irma Mami Twins channel. Jadi hari ini aku akan bikin video tentang tips mengurus anak kembar atau anak tanpa neni dan juga tanpa mbak. Jadi tips yang aku bagi di sini adalah guys berdasarkan dari eksperimen aku sendiri ya. Bukan eksperimen sih, kayak ya cara aku sendiri ngurus Just Jazz. Di sini konteksnya aku mau sharing, aku mau berbagi gimana sih caranya untuk mama-mama muda nih yang mungkin nggak tahu atau yang bener-bener buta kayak aku dulu, gimana sih ngurus bayi, terus ngatur waktu tidur dan lain sebagainya itu. Oh ya guys, mungkin selama video ini kalian akan dengar suaranya anak-anak aku, Joshua dan Jesua. Mungkin mereka teriak, mungkin mereka nangis atau apapun itu. Tenang aja, mereka sudah di kamar, sudah aman semua. Mungkin nanti kalian akan dengar beberapa kali atau ratusan kali teriakan mereka. Tips yang pertama adalah tidur waktu anak tidur. Ini yang dulu aku waktu Just Jazz lahir, ini yang bikin aku tuh miss di bagian ini guys. Karena dulu aku waktu mereka tidur, aku pakai untuk pompa ASI atau aku lipat baju dan lain segala macam, yang harusnya kita itu ketika anak tidur kita juga tidur guys. Jadi itu adalah waktu terbaik kita untuk kita istirahat. Karena apa ya, kayak bayi gitu, apalagi kalau masih belum 40 hari, di bawah 1 bulan atau 6 bulan, mereka itu waktu jam tidurnya kayak tidak terkonsep gitu loh. Jadi saatnya kita tidur, mereka malah bangun. Saatnya mereka bangun, kita lagi ngantuk-ngantuknya banget. Yang kedua, bangun lebih pagi sebelum anak kita bangun. Jadi kita harus bangun lebih dulu guys daripada anak kita. Kenapa sih kayak gitu? Karena aku tuh ngerasain banget waktu dulu, waktu anak-anak bangun, aku tuh jadi nggak bisa mandi. Mandi bisa sih, tapi cepat-cepat, nggak bisa keramas. Keramas pun tuh kayak cepet-cepet gitu, harus keringin rambut. Sedangkan aku adalah tipikal orang yang habis keramas rambut harus langsung dikeringin, dan itu waduh susah banget ngatur waktunya. Tapi dari situ aku belajar waktu anak-anak tidur, sebelum bangun aku sudah bangun duluan, aku sudah mandi. Kalaupun keramas kayaknya sore ya, soalnya kalau pagi-pagi keramas kayak gitu, apalagi kalau malamnya kita begadang. Yang ketiga, atur ritme tidur anak. Nah ini aku juga miss waktu di bagian ini guys. Jadi aku dikasih tahu sama beberapa teman aku dan juga saudara aku, kalau anak bayi itu bisa diatur pola tidurnya menyesuaikan kita gitu. Cuma waktu itu aku kayak sudah terlalu hektik dengan kegiatan aku kayak menyusui, terus Just Jazz dan segala macam itu, 2 anak guys, bayangin diurus sama aku sendiri. Jadi kayak sudah pengen ngambil yang simple-simpelnya aja. Tapi dengan seiring berjalannya waktu aku jadi kayak ngerasa aduh, kayaknya aku capek-capek sendiri ya mengikuti waktu ritme tidurnya anak bayi ini. Sampai akhirnya masuk di umur 4 atau 3 bulan gitu, Just Jazz mulai aku atur ritme tidurnya. Jam 9 atau setengah 10 biasanya mereka tidur lagi. Nah di sini awal mula aku mengatur ritme tidur mereka guys, yaitu kan biasanya mereka tidur bisa 2 jam sampai 3 jam. Waktu tidurnya itu aku kurangin. Jadi mereka tidur setengah 10, jam 11 atau setengah 12 mereka aku bangunin. Cara banguninnya gimana? Cara banguninnya kita bikin aja kegaduhan yang kira-kira nggak bikin mereka kaget, terus nggak bikin mereka waktu bangun langsung wah gitu, enggak. Kita ya diciumin, diapain. Pastilah kita sebagai seorang ibu pasti punya trik 1001 cara trik gimana untuk membangunkan anak. Oke? Tips yang keempat, makan sebelum jam makan anak. Nah ini pertama kali yang aku lakukan. Ini nggak ada yang ngajarin sih, dan juga nggak ada yang ngasih tahu. Cuman karena aku punya sakit mah, aku nggak boleh makan telat. Dan juga posisi waktu itu aku menyusui. Josh dan Jess ini masih pakai ASI, walaupun nggak 100% ASI ya guys, mereka aku campur sama Sufor. Nah waktu dari situ aku mikir kalau mereka sudah bangun, aku otomatis nggak bisa ngapa-ngapain dong. Walaupun ada kayak mama mertua aku buat bantuin, tapi kita kan nggak bisa 100% untuk menyerahkan itu kan.
Nah, jadi dari sini aku belajar, oh pagi aku bangun sebelum mereka bangun, aku makan dulu, siang sebelum jam mereka makan, aku makan dulu. Tips yang kelima, kasih makan anak dan tidur anak secara bersama-sama. Ini aku juga dulu waktu bayi, waktu Jess bayi, aku sering kayak ngepost foto mereka di Instagram, sampai sekarang pun masih sering. Dan kebanyakan dari teman-teman aku itu tanya, loh ini tidurnya barengan nggak, atau yang satu tidur yang satunya bangun? Nah di sini guys, aku untungnya dari bayi selalu bikin jamnya Jess itu sama-sama. Mereka mandi barengan, maksudnya Josh atau Jess dulu mandi, terus kalau makan juga aku selalu semuanya aku barengin. Sekali lagi di sini, sebelum kita melakukan semuanya itu kita harus tahu dulu kayak ritme tidur anak kita itu berapa lama, durasi tidurnya ya, durasi tidurnya berapa lama. Oke. Baca guys, baca. Tips yang keenam, tipsnya adalah biasakan untuk nyuruh anak merapikan mainannya kembali. Nah, ada nggak sih di sini mama-mama yang terlalu rajin sama anak-anaknya? Terlalu rajin itu dalam artian gini guys, waktu anak lagi mau minum terus airnya tumpah nih, loh kok tumpah? Kita langsung kucuk lari, terus kita ambil tisu apa kita ambil lap, kita lap. Nah, kalau aku membiasakan anak-anak aku untuk jadi anak-anak yang mandiri sama bertanggung jawab. Jadi waktu anak kita melakukan sesuatu, misalnya numpahin air, atau mereka menjatuhkan makanan, atau mereka main terus nggak dirapikan kembali, aku selalu menyuruh Jess, ambil tisu, ambil lap kembali, makanannya ambil, buang di sampah. Aku selalu ngasih tahu mereka untuk seperti itu guys. Jadi mereka juga tahu, oh kalau tumpah harus ambil lap atau ambil tisu terus dilap. Oh kalau misalnya makanannya jatuh ke bawah atau makanannya sudah habis, bungkusnya dibuang ke sampah. Jadi itu sudah secara otomatis terkonsep di pikirannya Jess. Ini adalah tips yang terakhir. Ini tips yang ketujuh. Biasakan anak menaruh pakaian kotor di ember kotor. Jadi aku sudah membiasakan Jess untuk melakukan ini dari umur sekitar 2,5 tahun kalau nggak salah ya, kayaknya sekitaran segitu. Jadi kalau mau mandi atau malam sebelum tidur, mereka kan ganti pakai baju piyama, aku selalu bilang tolong taruh baju ini di ember. Jadi kita punya ember kotor itu warnanya merah, aku selalu bilang tolong taruh baju kotor ini di ember merah. Dan mereka lakukan itu guys. Terus kayak buang pampers, aku juga bilang tolong buang pampers ini di sampah. Kenapa ya? Karena bagi aku tuh anak itu bisa kita ajak untuk kerjasama, untuk membantu kita guys. Dan aku juga ngerasa sangat terbantu gitu. Contoh kayak mereka merapikan mainan, aku nggak usah capek-capek lagi merapikan mainan. Atau pagi-pagi mbaknya waktu datang mau bersihin, nggak usah ngerapiin lagi, tinggal taruh di tempatnya dan tinggal nyapu ngepel. Dan itu menurut aku juga bagus ya. Selain kita tuh kayak ngelatih anak untuk jadi lebih mandiri, terus mereka juga bisa jadi lebih bertanggung jawab, dan mereka juga jadi kayak tahu gitu loh aturan. Oh kalau habis main dibersihkan, oh kalau baju kotor taruh di sini, oh kalau sampah harus taruh di sini. Jadi tuh ngelatih motorik anak juga ya guys. Oke guys, cukup itu aja tips yang bisa aku bagikan untuk kalian. 7 tips cara mengurus anak tanpa neni, tanpa mbak. Jadi ini juga mengajarkan kita untuk apa ya, mandiri, melatih kayak kesabaran kita juga. Karena mama aku tuh suka bilang gini guys, zaman dulu aja kita nggak ada yang bantuin, punya anak bisa 7, 8, sampai 12 urus semua sendiri. Tapi jangan juga punya anak sebanyak itu guys. Ya pokoknya intinya kita belajar dari orang tua kita dulu gimana caranya ngurus anak tanpa mbak dan juga tanpa neni. Tapi aku juga nggak menyalahkan orang-orang yang punya neni atau punya mbak yang ngurus anaknya, itu nggak apa-apa guys. Itu semua adalah pilihan dan setiap orang punya pilihannya masing-masing gitu, berdasarkan kesanggupannya. Kalau misalnya kita sanggup ngurus anak tanpa bantuan orang lain ya kita jalankan. Kalau misalnya kita nggak sanggup ya kita
pakailah neni, pakailah mbak, itu juga bisa membantu orang-orang yang memang suka sama anak kecil, membantu keuangan mereka kan, nggak ada salahnya. Sekali lagi, tips yang aku bagikan ini guys adalah berdasarkan eksperimen aku, dan juga enggak 100% yang aku bagikan ini sesuai dengan yang kalian mau atau sesuai dengan prinsip-prinsip hidup kita sebagai mama-mama muda ya. Pokoknya kalian ambil yang bagusnya, yang jelek-jeleknya, yang nggak sesuai ya kalian boleh abaikan. Oke, mungkin selama video ini juga kalian dengar tadi suaranya Jos ketawa-ketawa atau teriak-teriak, tolong diabaikan ya guys. Itu buktinya kalau aku punya anak. Oke guys, thank you buat kalian semua yang sudah nonton. Semoga ini membantu kalian dan semoga juga kalian suka. Dan jangan lupa subscribe guys, buat kalian yang belum subscribe atau ketika kalian lagi nonton YouTube terus channel aku nampil di timeline kalian, langsung kalian pencet tombol subscribe-nya guys. Oke? Dan jangan lupa like, jangan lupa juga komen, suara jam. Bye. God bless you all. Semangat mama muda.